Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Kembali lagi bersama Pan dan Beeko Channel. Pada saat ini kita akan melakukan analisa membuka isi tangki Elsa. Harga sahamnya naik Untuk karena di apa? awal Akan pembuka kita ini kita bahas. harus mengenal Lanjut. dulu Si Elsa ini apa sih isinya? Oke. PT El Nusa Tbk ini didirikan tahun 1969. Pada saat ini, kuartal ketiga 2020, ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pertamina 41% sebagai pengendali. Kemudian dana pensiun Pertamina 14,9%. Lain-lain ini masyarakat di bawah kepemilikan 5% itu ada 44%. Kemudian entitas anaknya ada beberapa. Ini ada Sigma Cipta Utama, ini untuk manajemen data. Kemudian El Nusa Pabrikasi, ini untuk pabrikasi di bidang perminyakan. Kemudian El Nusa Petropin, ini transportasi minyak. Patra Nusa ini jasa pengelolaan eksplorasi. Kemudian ada El Nusa Trans, El Nusa Geoscience, El Nusa Oilfield, El Nusa Raga. Oke, lanjut. Kontribusi terhadap aset. Jadi kalau kita lihat ada beberapa segmen operasi. Jasa distribusi, ini yang mengantarkan minyak atau distribusi minyak, itu asetnya 1,9 triliun rupiah ya. 1,9 triliun. Kemudian jasa hulu migas ini 4,6 triliun. Tapi nanti kita lihat di belakang, ternyata jasa hulu migas ini asetnya banyak tapi labanya sedikit. Malah ada tahun 2018 dia yang labanya minus jadinya ya. Kemudian jasa penunjang migas itu 1 triliun. Ini grafiknya. Jadi kita lihat yang paling besar di sini aset Elsa adalah aset di segmen operasi jasa hulu migas, di mana segmen ini tidak begitu menghasilkan laba. Oke, jadi jasa distribusi ini menyediakan jasa penyimpanan ya, perdagangan, pendistribusian. Kemudian jasa hulu migas itu menyediakan jasa pengukuran data geofisik kayak data-data sebelum di bor untuk pengambilan minyak itu pakai jasa hulu migas ini. Kemudian jasa penunjang migas ini jasanya ada banyak macam-macamnya. Ini kontribusi pendapatannya kita lihat, kalau distribusi ini paling tinggi ya. Kontribusinya 4 triliun atau 49 persen ya. Kemudian jasa hulu migas yang tadi asetnya paling banyak itu 3,8 triliun. Tadi katanya kecil katanya. Ini masih segmen operasi, belum dikurangi beban-beban lainnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini tahun 2020. Kalau kita lihat bandingkan TW3 2019 sama 2020, itu pendapatannya hampir sama. Kalau kita lihat pihak berelasinya siapa di sini, Pertamina. Jadi 4,5 triliun itu dari Pertamina. Rinciannya mana? Ini. Rinciannya dari Pertamina Persero yang paling besar hampir 2 triliun. Pertamina EP
itu 922 miliar atau hampir 1 triliun. Kemudian ada Pertamina Hulu Indonesia sama Pertamina Hulu Energi. Jadi 80% pendapatan ini diperoleh dari Pertamina. Jadi kalau Pertamina eksis, maka Elnusa atau Elsa ini akan tetap eksis. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal. Kontribusi terhadap pendapatan di bidang jasa hulu itu besar ya. Kita bahas tahun 2019. Akan tetapi kontribusi terhadap labanya hanya 1,2%. Hanya 1,2%. Bayangkan asetnya sampai berapa ya tadi ya, 4 triliun sampai 5 triliun, tapi hasilnya sangat kecil. Sedangkan untuk distribusi minyak ini, dia kalau kita lihat asetnya 1 triliun, pendapatannya itu kontribusinya hingga 76% tahun 2019, tahun 2018 87%. Oke. Kemudian terhadap utang atau biaya ya, biaya yang timbul. Jadi sebenarnya jasa hulu migas ini menjadi beban bagi si Elsa. Seandainya jasa hulu migas ini dia lepas, perusahaan ini lebih fokus di transportasi, itu jauh lebih bagus, bagus sekali. Karena segmen jasa hulu ini sangat kecil sekali pendapatannya dan menjadi beban. Oke, ini dasar distribusi tadi. Bisnisnya dasar distribusi ini gampang ya. Kemudian ini dari kilang atau dari kapal tanker masuk ke depot-depot. Dari depot udah ditransportasikan ke industri dan ke berbagai macam. Ini industri ini yang sebenarnya mesti dipegang oleh si Elsa dan dibesarkan. Kemudian, nah ini jasa distribusi itu dapat kita lihat paling besar itu melalui transportasi 17 juta kiloliter. Oke, pendapatannya 4,36 triliun. Asetnya di sini cuma 1 triliun. Bayangkan kalau ini dikelola oleh Elsa tetapi jasa penunjangnya dilepas, itu makin mantap ya, makin cinta Abang Dek gitu. Nah ini jasa hulu migas terintegrasi, coba lihat cuma 2,4 miliar, asetnya sampai 5 triliun. Kacau ini Dek, kacau ini. Aduh, kesannya gimana ya, gitulah Dek. Kemudian kita lihat ini jasa penunjang migas, ini pengambilan data ya, data seismik. Itu asetnya kecil, pendapatannya tidak terlalu besar juga, tapi di sini tidak terlalu berkontribusi juga. Oke, ini ikhtisar keuangannya selama 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat pendapatannya terus meningkat dengan pendapatan kotornya ya. Kemudian ada bebannya. Kita lihat bebannya jauh sekali meningkat. Jauh sekali meningkat bebannya. Itu sebagian besar beban ini ditanggung atau disebabkan oleh bisnis jasa penunjang tadi ya, bukan jasa distribusi. Seandainya tadi ya, saya lagi kita bahas, mungkin ini bebannya jauh berkurang.
Kemudian laba bruto ini bisa lebih besar sebenarnya. Kalau kita lihat di sini memang cenderung meningkat. Kemudian laba rugi operasi, nah kita lihat jauh sekali ya. Dari 8 triliun pendapatan, labanya cuma 500 miliar. Kemudian setelah dikurangi beban keuangan dan lain-lain, itu labanya terakhir 340 miliar. Kalau kita lihat dari 2016 ke 2017 ada penurunan, dari 17 sampai 2020 itu ada kenaikan. Kalau kita lihat lagi laba bersihnya per saham dasarnya itu lumayan ya, ada peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Jadi perusahaan ini sebenarnya bagus ya, tapi tidak terlalu bagus karena ada beban jasa penunjang tadi. Ada jasa penunjang yang bekerja di industri hilir ya, hilir atau hulu ya, hilir dari Pertamina. Nah, kalau kita lihat margin laba brutonya, ini semakin berkurang marginnya. Dari 19% tahun 2015, sekarang marginnya cuma 10%. Kemudian margin labanya juga jauh, hampir 100 kali lipat ya. 100% bukan. 2 kali lipat, dari 12% ke 6%. Laba bersihnya sisanya hanya 4% dari pendapatan. Oke. Sekarang mengenai harga saham Elsa. Kalau kita lihat di sini saham Elsa mulai mengalami kenaikan. Pada saat ini dia sudah di 424 dari harga 150, titik terendahnya di sekitar bulan sekitar Agustus ya. Kemudian kalau kita lihat apakah kenaikan ini karena kinerjanya biasa-biasa saja. Kemudian caranya gimana? Sekarang kita coba masukkan grafik ini, kita bandingkan dengan grafik harga minyak dunia. Ini harga mengikuti Dow Jones Commodity Index Brent Crude. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat ada penurunan harga minyak dunia, kalau kita lihat sekarang ini Elsa itu kita rubah ya grafiknya menjadi yang warna kuning ini ya, kuning. Yang Dow Jones ini Dow Jones Index Commodity ini minyak mentah ini warna biru. Kalau kita lihat ada isu atau berita minyak akan turun, maka harga Elsa akan turun. Kemudian pada saat titik terendah di sini ada berita sentimen minyak dunia akan naik, maka harga Elsa juga naik. Di saat ada penurunan, dia juga langsung turun. Jadi sebelum harga minyak turun, itu harga saham sudah merespon duluan. Di saat di sini harga minyak belum naik, masih hanya perkiraan naik. Oke, perkiraan naik, harga sahamnya naik. Dia kalau kita lihat mengikuti tren harga crude atau minyak mentah. Kita tidak tahu berapa harga minyak mentah ini, apakah akan naik atau harga turun.
Jadi di saat ini kalau kita lihat kita sudah di puncak harga ya. Apabila ada berita nanti minyak akan turun, ini harga langsung akan turun juga. Jadi hati-hati yang sudah mengambil di atas atau yang mau mengambil, hati-hati. Ini sudah di atas. Tunggu berita dari indeks global ini atau tunggu kenaikan atau penurunan dari indeks Dow Jones Commodity untuk minyak mentah ini. Oke, sebagai bahan pertimbangan lainnya kita bandingkan dengan usaha sejenis yang berhubungan dengan minyak, kita bandingkan dengan Medco. Medco kita tambahkan yang warna merah. Sama seperti warna kuning, ini Elsa. Medco juga di saat harga minyak naik, dia naik sekali sentimennya. Saat minyak turun, dia juga turun. Hampir sama pergerakannya dengan pergerakan Elsa. Oke, sampai di sini dulu dari pembahasan Elsa. Jika ada pertanyaan, jika ada komentar, silahkan di kolom komentar. Kalau bisa kita subscribe channel ini, kita like untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk kita semua.